3, 2, 1, and action. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh Rabasyata. Kirabasyata kaya Rabaya. Terima kasih. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat waktu ini. Kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu, kami mau menghidupi yang Engkau mau dalam hidup kami itu. Korabasyata kaya Rabaya 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 Rabaya. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Saya mengajak semua kita, mari siapkan hidup kita, hati kita, penyembahan kita hanya bagi Sang Raja di atas segala raja. Rabaya 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 Rabaya. Rabaya 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 Namasyata Rabaya 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 Rabaya. Shetekerebaya Rabaya 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 Rabaya. Terima kasih Tuhan, kami puja Engkau. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Tuhan kamu, sembah dan puji Tuhan kamu, sembah dan puji Tuhan kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Tuhan kamu, sembah dan puji Tuhan kamu, sembah dan puji Tuhan kamu. Amen. Yesus Tuhan Rabaya Rabaya Rabaya. adalah Raja. Sembah dan puji Tuhan kamu, sembah dan puji Tuhan kamu, sembah dan puji Tuhan kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan sembah dan puji Tuhan kamu, sembah dan puji Tuhan kamu, sembah dan puji Tuhan kamu. Yesus Tuhan adalah Raja.
Engkaulah Raja, tiada yang sepertimu Raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah yang ku renungkan Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, inilah yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan Amin. setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Hatiku bersuka karenamu, oh Yesusku. Keluar dari dalam kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Yesus, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Kau satu-satunya Tuhan yang kami sembah.
Engkau satu-satunya Tuhan yang kami sanjung. Bukan hanya sekedar Engkau yang menyelamatkan, tetapi memang Engkau berkuasa, Engkau kuat. Dan Engkaulah yang empunya seluruh alam semesta ini. Terima kasih Tuhan buat waktu di mana kami kembali ada. Terima kasih buat kesempatan di mana kami terus bisa menikmati setiap perbuatan-Mu yang luar biasa bagi kami. Dan biarkan kami terus mengambil bagian kami. Kami terus ada di dalam medan peperangan kami setiap hari. Karena kami tahu bersama dengan Tuhan kami akan menang. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya akan kembali melanjutkan tentang silakan istriku minum dulu ya. Saya akan melanjutkan kembali tentang yang namanya senjata peperangan Allah. Ya, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 berkata, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api daripada si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, saya akan mundur baca kepada ayatnya yang ke-10. Ya, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, saya akan melanjutkan kepada setiap kita bagaimana kita harus mengambil perlengkapan senjata Allah dan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah itu di dalam kehidupan kita. Dan juga saya mau berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Saya mau katakan bahwa Tuhan tidak hanya mencari orang hebat, tapi Tuhan mencari orang yang mau diperlengkapi. Dan Tuhan mencari orang yang mau mengenakan ikat pinggang kebenaran, berbaju zirah keadilan. Amin. Tuhan mau mencari orang-orang yang seperti itu. Tapi saya juga mau berkata kepada setiap kita bahwa ternyata ikat pinggang kebenaran dan juga baju zirah keadilan itu tidak cukup buat kita. Masih ada hal lain lagi yang harus kita ambil, yaitu apa? Yang berikutnya adalah kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Banyak orang pengen jadi terkenal tapi nggak mau bayar harga. Banyak anak Tuhan ingin menjadi pengkhotbah dan bisa memberikan kata-kata motivasi tertentu, atau banyak orang ingin dilayani dan dihormati, tetapi sedikit orang yang mau memberitakan Injil kerajaan Allah bagi orang-orang yang terhilang, bagi orang-orang yang terluka, bagi orang-orang yang merindukan keselamatan. Saya mau berkata kepada setiap kita, perlengkapan senjata Allah yang harus kita kenakan yang berikutnya adalah apa? Kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Saya mau berkata, setiap hari kita harus memberitakan Injil damai sejahtera. Mungkin kita nggak bisa berhadapan face to face, tapi gunakan sosial media kita untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Gunakan Instagrammu, gunakan Facebookmu, gunakan YouTubemu, gunakan apa lagi? TikTok. Wah, satu kali ada satu ibu yang kirim pesan kepada saya, Pak, saya mau menjadi seorang pengkhotbah, kata dia. Saya berkata, bagus. Saya mulai sharing firman, Pak, lewat TikTok, kata dia. Wah, dia kirim video TikToknya. Saya kasih emoji jempol 2 seperti ini. Keren, saya bilang. Daripada kita menggunakan sosial media kita untuk
dalam tanda petik iman bisi-bisi, dalam tanda petik hanya sekedar berkeluh kesah dan seterusnya. Lebih baik kita menggunakan sosial media kita untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Amin. Amin. Ya. Ya, termasuk ketika kita membagikan pesan, ketika kita membagikan link-link firman Tuhan, link-link khotbah, termasuk memberitakan link YouTube ini. Waktu kita bagikan itu, kita sedang menginjili banyak orang, Bapak Ibu. Bayangkan, selalu saya pegang prinsip ini, langkah kecil yang kita lakukan akan menghasilkan langkah besar bagi orang lain. Ayo Bapak Ibu, kita mau mengenakan kasut kerelaan Injil damai sejahtera. Untuk memberitakan Injil itu bukan cuma tugas kami, hamba-hamba Tuhan. No, semua orang percaya punya tugas untuk memberitakan nama Yesus. Kita beritakan nama di atas segala nama. Kita beritakan Injil kepastian, bukan Injil yang mudah-mudahan. Kita memberitakan Injil yang sudah teruji, bukan Injil yang tidak teruji. Kita memberitakan Injil yang original, bukan Injil yang KW, Bapak Ibu. Untuk itu, saya mengajak hari ini, ayo kita bergerak terus memberitakan Injil damai sejahtera. Kita ini bersyukur di bangsa kita. Ya, agama kita, Kristen ini diakui di bangsa ini. Dan kita punya, punya tugas. Pemerintah tidak melarang kita untuk memberitakan setiap kebenaran-kebenaran yang kita percayai. Dan saya mengajak setiap kita, ayo. Ini saatnya kita bergerak. Katakan amin. Amin. Katakan di kolom komen, yes, setuju, saya pasti akan bergerak. Katakan itu Bapak Ibu. Karena setiap kita harus terus memberitakan Injil. Sampai kapan Pak? Sampai kedatangan Yesus kali yang kedua. Kemudian, perlengkapan senjata yang berikutnya adalah apa? Perisai iman. Bapak Ibu, ada saatnya kita menyerang, tapi ada saatnya juga kita harus bertahan ketika serangan itu datang. Bertahan bukan untuk karena kita takut. Bertahan juga bukan karena kita tidak mau membalas. Bukan. Kita bertahan karena kita tahu kita sedang menunggu waktunya Tuhan untuk kita kembali menyerang. Perisai iman itu kita perlukan hari-hari ini. Ya, karena saya percaya waktu kita bertahan bukan berarti kemudian kita membiarkan serangan itu datang, enggak. Kita ini juga seperti sedang mengumpulkan tenaga waktu kita bertahan. Haleluya. Jadi saya mau katakan bahwa perisai iman harus terus kita pegang hari-hari ini. Ada saat-saat di mana kita hanya duduk diam di kaki Tuhan. Kita imani segala sesuatu yang sedang kita hadapi. Kita imani sakit penyakit kita akan disembuhkan. Kita imani akan ada pertolongan Tuhan. Kita imani akan ada kemenangan bersama dengan Tuhan. Perisai iman itu harus terus kita kenakan dalam kehidupan kita. Perisai iman akan membuat kita termotivasi. Perisai iman akan membuat kita menyala-nyala untuk kita kembali masuk ke dalam medan peperangan, Bapak Ibu. Makanya dikatakan perisai iman. Yang namanya perisai itu kan untuk menahan setiap serangan. Ya. Jadi saya mau katakan kepada setiap kita, kalau hari-hari ini perisai imanmu itu mulai hancur ataupun mulai rusak, saya mau katakan, perbaiki kembali imanmu di hadapan Tuhan. Jangan ragukan cara-cara Tuhan. Masuklah kembali ke medan peperangan dan gunakan perisai iman itu untuk menahan setiap intimidasi iblis. Karena iblis itu kan kerjanya cuma ngintimidasi. Nah, kalau perisai iman itu tidak kuat, intimidasi iblis datang kepada kita, kita akan berkata, iya ya bener ya, waduh, mati deh gua, habis deh gua. Itu loh. Itu loh Bapak Ibu, itu yang iblis mau. Ya, katakan nehi, tidak. Ya, gunakan perisai iman itu Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata bahwa imannya sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Apalagi perisai. Waduh, biji sesawi itu kecilnya kecil banget. Kalau jatuh di bawah, dicari itu susah Bapak Ibu, betul. Ya, halus, kecil. Ya, dan firman Tuhan berkata, imanmu itu perisai. Waduh.
Gila, keren. Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Apalagi iman sebesar perisai. Itu yang Bapak Ibu Saudara lihat di dalam film-film ataupun juga di dalam sejarah Alkitab. Perisai. Wah, itu luar biasa. Amin. Kemudian senjata yang berikutnya juga dikatakan apa? Ketopong keselamatan. Yes. Artinya apa? Kenakan Yesus terus di dalam kehidupanmu. Kenakan pikiran Tuhan di dalam pikiranmu. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini. Saya mau katakan kepada setiap kita, jangan gantikan Yesus karena pasangan hidup. Jangan gantikan Yesus karena jabatan. Jangan gantikan Yesus karena harta, tahta, dan seksualitas. Jangan gantikan Yesus oleh karena apapun juga. Saya mau katakan, ketopong keselamatan itu bicara tentang pribadi Yesus yang harus terus-menerus kita kenakan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Ada satu anak waktu di kisah kerusuhan di Pulau Ambon itu, saya lupa namanya siapa. Ketika dia berkata, beta Laskar Kristus. Ketika disuruh menyangkal imannya. Ketika dia disuruh menyangkal imannya, dia tidak mau, dia tetap berkata, beta Laskar Kristus. Aduh, waktu saya dengar, baca kesaksian itu, saya merinding Bapak Ibu Saudara. Seorang anak sekolah minggu bisa berkata, beta Laskar Kristus. Kita gara-gara karena seksualitas aja kita bisa jatuh dalam dosa. Ya, atau kenikmatan yang sesaat. Setiap kali ada godaan demi godaan datang kepada saya cuma berkata dalam diri saya tanamkan, Thomas, itu kenikmatan cuma sesaat. Kenikmatan cuma sesaat. Bapak Ibu Saudara, pegang Yesus. Ya, pegang Yesus karena apapun juga. Itulah yang disebut dengan ketopong keselamatan yang harus terus kau pakai. Ya, jangan juga 50-50. Maksudnya apa, Pak? Ya, 50% pegang Yesus lah, Pak. 50%-nya lagi apa? Pegang jimat. Aduh, terlalu. Siapakah Yesus sampai engkau berani menyetarakan Yesus dengan jimat-jimat, Bapak Ibu? Satu kali ada salah satu anak Tuhan yang saya dengar, ya, dia berdoa minta disembuhkan, masih belum disembuhkan sama Tuhan Yesus. Dia pergi ke dukun. Aduh, Bapak Ibu. Jangan ada jimat-jimat di antaramu. Mungkin jimat apapun, bentuk apapun. Ya, mungkin kau pernah membuat perjanjian dengan dukun-dukun tertentu. Kau minum air-air tertentu yang sudah gituin ya. Aduh, saya tuh heran masih banyak orang Kristen yang percaya sama hal yang seperti itu. Kalau engkau sadar ada Yesus di dalam dirimu, maka engkau seharusnya mengerti, mau air kayak mau apapun kayak yang berasal daripada iblis tidak boleh masuk di dalam tubuh kita, karena tubuh kita adalah bait Allah. Amin. Yes, gunakan ketopong keselamatan itu. Kemudian yang berikutnya dikatakan apa? Pedang roh. Saya percaya pedang roh itu pedang yang sangat tajam, Bapak Ibu Saudara. Ya, pedang roh itulah yang harus kita gunakan terus hari-hari ini. Perkatakan firman Tuhan. Ya, berkata-katalah dalam bahasa roh. Karena saya percaya ketika kita berkata-kata dalam bahasa roh, kita betul-betul sedang membangun manusia roh kita, Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang memang ada hal-hal yang secara teologi bagi saya itu kok rasanya nggak masuk akal pikiran saya gitu loh. Tapi tugas saya yang mau saya katakan adalah apa? Saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan berkata bahwa barang siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, dia sedang membangun dirinya. Nah, ada orang-orang tertentu yang anti. Satu kali lagi dalam program Morning Devotion juga seperti ini, ya, ada salah satu teman saya kirim pesan setelah dia mengikuti program Morning Devotion. Ya, intinya begini, dia berkata begini, kok kamu habis minum air langsung bahasa roh? Saya bingung. Ya, mungkin itu refleks, saya bilang. Emang kenapa ya saya habis minum air kemudian saya berbahasa roh?
Apakah berbahasa roh hanya saat-saat tertentu? Waktu-waktu yang lagi khusus benar baru kita berbahasa roh? Kok saya percaya nggak seperti itu ya? Nah, kebetulan waktu itu saya lagi habis minum, selesai minum saya berbahasa roh. Loh, apa yang salah? Gitu loh. Nah, saya mau katakan bahwa ketika kita berkata-kata dalam bahasa roh, kita ini sedang membangun diri kita. Dan kalau kita sedang membangun diri kita, saya mau katakan kepada setiap kita, Bapak Ibu, itu sedang memberikan kekuatan di dalam diri kita. Dan pedang roh itulah yang harus terus kita kenakan. Amin. Waktu kita berkata-kata dalam bahasa roh, waktu kita memperkatakan firman Tuhan, itu kita seperti sedang kalau boleh saya pakai kata ini, kita seperti sedang menyabet. Nah, itu. Ya, kita sedang menyabet musuh-musuh kita. Jadi saya mau katakan kepada setiap kita, terus bangun manusia rohmu hari-hari ini. Berkata-katalah dalam bahasa-bahasa yang baru. Ya, berkata-katalah dalam bahasa roh, karena saya mau katakan kata-kata kita di dalam bahasa roh itu akan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir dikatakan juga adalah apa? Berdoa dan berjaga-jaga. Saya mau katakan doa adalah senjata peperangan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Doa adalah alat utama untuk kita berkomunikasi dengan Raja. Ibaratnya kalau ketika kita sedang ada di dalam peperangan, ketika kita membutuhkan bantuan, di dalam doa kita berdoa berkomunikasi dengan Raja, dan Raja menerima komunikasi kita, dan Dia akan mengirimkan bala bantuan kepada kita. Jadi hari-hari ini terus perbanyak doa-doamu. Bukan cuma mesbah pagi hari, bukan cuma doa malam hari. Kalau perlu mesbah tengah hari, mesbah di waktu sore hari, mesbah di dalam segala hal yang kau kerjakan. Berdoa dan berdoa dan berdoalah. Saya mau berkata kepada setiap kita bahwa ketika kita berdoa, ketika kita berjaga-jaga, setiap saat serangan musuh itu datang, kita bisa mengatasi setiap serangan tersebut. Amin. Saya berdoa, mari kita praktekkan perlengkapan senjata Allah yang sudah kita terima dalam 2 episode ini. Mari Bapak Ibu, sadarlah, peperangan itu setiap saat. Tapi ingat, musuh kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Para penghulu-penghulu setan, apapun juga namanya. Dan saya percaya kemenangan akan Tuhan berikan kepada mereka yang mau mengambil perlengkapan senjata Allah, masuk ke dalam gelanggang ataupun medan peperangan itu, dan mengambil bagiannya, dan Tuhan akan menyatakan bagian Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih hamba-Mu selesai, dan biarkan setiap umat Tuhan terus ada dalam medan peperangan, terus mengalami kemenangan, terus mempergunakan perlengkapan senjata Allah, karena mereka tahu Tuhan, hidup mereka harus senantiasa ada dalam medan peperangan. Tuhan, perlengkapan senjata Allah ini biarkan terus kami praktekkan dalam hidup kami, dan kami ajarkan bagi keluarga kami, dan senantiasa kami menghidupinya. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai, dan aku memberkati setiap umat Tuhan dalam segala aktivitas mereka hari ini. Bawa mereka untuk masuk dalam kehidupan yang lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Berkati mereka, lindungi mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih buat dukungan Bapak Ibu Saudara. Dan saya mengajak setiap kita, bilang kau diberkati. Jangan lupa satu orang bagikan kepada satu orang. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Yang sudah subscribe juga jangan lupa bunyikan tanda lonceng supaya engkau bisa mendapatkan notifikasi program-program yang ada di pelayanan ini. God bless.